Hadis nomor 2 dari Babul Adab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Dari mana beliau? Dari Yaman ya. Dari Yaman. Dinamakan Yaman karena dia sebelah kanan kota Makkah. Maka dinamakan Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru," perhatikanlah ya, "ila man huwa asfala minkum," kepada orang yang di bawah kalian. Yang dimaksud di bawah kalian di sini dari sisi dunia. Dari sisi apa? Dunia. Jadi kita jika ingin membandingkan kita dengan orang dari sisi dunia, lihat ke bawah. Ya. Lihat ke bawah. Misalnya untuk santri contohnya mungkin uang jajan ya. Uang jajan. Kita mungkin tahu teman kita jajannya biasanya sehari 10.000. Kita cuma 5.000 misalnya. Maka kita lihat ke bawah, ternyata ada teman kita jajannya cuma 2.000 sehari. Jadi jangan lihat teman-teman saya aja 10.000 dong. Masa saya cuma 5.000? Ini namanya lihat ke atas namanya. Jadi kita harus lihat ke bawah. Teman-teman kita sudah punya handphone seusia kita, kita lihat. Baik teman kita ternyata yang belum punya handphone. Apalagi handphone itu sebenarnya demi Allah belum dibutuhkan untuk usia-usia SMP, SMA. Itu mungkin dibutuhkan untuk anak kuliah nanti. Ya, tugas, baik tugas dari internet misalnya kan. SMP, SMA sebenarnya belum butuh dengan ini. Belum butuh. Bahkan ya, jika bisa punya Android ya, bukan handphone ya. Android kan lebih khusus. Bahkan punya Android itu kalau bisa sudah menikah bagusnya. Karena jika belum, fitnahnya demi Allah banyak. Belum lagi yang punya Facebook ya kan. Facebook. Dan itu sebenarnya nggak penting Facebook itu. Kecuali kita ingin promosi sesuatu dan itu manfaat lebih besar, bukan pribadi. Tapi yang pribadi apalagi punya banyak teman ya kan. Atau Instagram, foto-foto lagi dipajang ya kan. Apa bahasa Arabnya Facebook, kemudian Telegram, kemudian Instagram, itu istilahnya apa namanya? Medsos kan? Ada istilah lainnya apa namanya? Huruf A awalnya? A? Bukan aplikasi. Akun ya kan? Betul gak? Akun ya kan? Akun itu apa bahasa Arabnya? Kalian tahu? Akun itu bahasa Arabnya hisab. Kalau banyak akun, hisabat. Jadi kalau seandainya kita punya banyak akun, khawatir ya, hisabnya lama nanti di akhirat. Khawatir. Apalagi banyak followernya, banyak fansnya di Facebook, banyak friendnya. Kita kadang nggak kenal. Kadang. Kalau bisa kita berteman dengan yang kita kenal. Karena kita nggak tahu pemikiran mereka gitu. Sedangkan buku saja kita baca harus pilih-pilih ya kan. Apalagi status orang. Ini bagi anak-anak ustadz yang hidup di zaman teknologi ya. Sedangkan para ustadz saja bisa jadi lalai ya. Apalagi para santri.
Maka hati-hati dengan fitnah Android. Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan seorang pemuda sambil memegang dadanya, Allahumma tahhir qalbah. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah hatinya. Padahal zaman itu bukan zaman fitnah. Di zaman Nabi SAW itu bukan zaman fitnah. Karena fitnah mulai muncul sejak kapan? Disebut fitnah muncul sejak kapan? Dalam Islam, kalau kita belajar sejarah. Apa? Apa? Bukan. Wafatnya Utsman. Bukan Umar. Wafatnya Utsman bin Affan. Dari situ mulai terbuka pintu fitnah. Baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Terbuka secara besar gitu. Khususnya fitnah syubhat tentang akidah ya. Jadi Nabi Muhammad SAW mendoakan pemuda, Allahumma tahhir qalbah. Maka kita lebih berhak sekarang mendoakan para pemuda, para remaja dengan doa seperti itu. Kenapa? Karena pemudi sekarang hidup di zaman teknologi yang fitnah sangat banyak, ya kan? Apalagi sekarang banyak orang sedikit-sedikit selfie, ya kan? Kita itu kan disuruh jadi salafi, ya kan? Salafi sejati ya, bukan selfie sejati. Kun salafiyan wala takun selfiyan. Jadilah salafi, jangan jadi selfie. Jangan, apalagi yang perempuan. Perempuan itu kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah, ka'amthalil lu'lu'il maknun wa hurun 'ain. Ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Bidadari yang bermata bening kata Allah itu seperti permata al-maknun. Apa itu maknun? Tersembunyi. Maknun itu artinya tersembunyi. Jadi wanita itu harus tersembunyi dia. Jangan dia menampilkan diri di medsos. Baik dengan tulisan yang tidak bermanfaat, ya kan? Atau dengan foto, video. Ini tidak boleh. Dan kita sebagai laki-laki pun juga jangan suka selfie. Harus beda. Kita ini belajar agama, ya kan? Jangan sama dengan orang tidak belajar agama. Allah saja mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Jadi kita harus beda dengan teman-teman kita yang di SMP biasa, SMA biasa, yang enggak belajar agama seperti kita, harus beda. Kalau kita sama, percuma kita belajar agama. Lebih baik mereka nanti. Gitu ya. Jadi kita harus beda dengan mereka. Maka para santri semua khususnya dan para ustaz dan ustazah, kita dalam urusan dunia jangan lihat ke atas tapi lihat ke bawah. Karena yang dimaksud di sini unzuru ila man huwa asfala minkum, itu dalam urusan dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat orang-orang yang di atas kalian. Misalnya kita melihat video-video yang tersebar, ada orang-orang punya mobil sekian, itu nggak usah kita tergoda. Karena dunia itu kata Nabi SAW, ad-dunya itu hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Tapi manisnya manis semu, hijaunya hijau semu. Beda dengan surga. Manisnya manis yang hakiki dan hijaunya hijau yang hakiki. Adapun dunia itu semu semua. Tahu semu? Belaka. Tipuan itu. Itu arti semu ya. Jadi jangan kita tertipu dengan dunia. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena melakukan hal demikian itu lebih membuat kita tidak meremehkan nikmat Allah. Jadi supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah, kita sering-sering melihat ke bawah. Ya. Jangan dibalik. Kita ini kalau urusan agama, kita lihatnya ke bawah. Nggak mau lihat ke atas.
Berapa hafalan Quran? Baru 10 juz sudah bangga sekali. 10, bangga dia. Masih mending kan? Teman-teman saya cuma 3 juz hafalannya. Saya 10 juz. Dia lihat ke bawah. Dia nggak mau lihat ke atas. Harusnya kita lihat ke atas. Kita lihat kalau dalam urusan dalam urusan agama kita sering lihat ke bawah. Ada orang sudah 12 tahun misalnya kan? 12 tahun lah. Dia hafal 30 juz, bangga sekali. Sebenarnya kalau kita lihat biasa aja itu. 12 tahun hafal 30 juz sebenarnya biasa. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab 10 tahun hafal 30 juz. Imam Syafi'i 7 tahun hafal 30 juz. Kalau orang yang belajar agama, dia lihatnya ke situ. Cuma kalau kita sering lihat, bandingkan dengan yang tinggal sama kita. Kita kan di Indonesia. Harusnya kita lihat kepada para ulama kita dahulu. Yang mereka fasilitasnya terbatas, tapi mereka bisa menghafal. Imam Syafi'i 7 tahun hafal 30 juz. Umur 12 tahun sudah jadi mufti beliau. Imam Syafi'i 12 tahun. Mana yang 12 tahun di sini? Jadi mufti beliau. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, tahu ya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang wafat pada tahun 1206 Hijriah, 1206. Beliau hafal 10 tahun, menikah usia 14 tahun. Jadi kalau mau menikah, hafal Quran dulu. Ya. Lancar dulu. Kayak Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan ada ustadz kita, ya. Ada ustadz kita di Sumatera Barat ini. Ustadz kita sebut di daerah mana? Siapa namanya? Tapi ada seorang ustadz kita ya, hafizahullah. Beliau punya target dulu. Kalau belum hafal 30 juz, tidak akan pulang ke Indonesia dari tempat beliau studi dan tidak akan menikah-nikah. Akhirnya 15 bulan hafal 30 juz di tempat dia belajar. Di sebuah negeri di Timur Tengah sana. Jadi harus punya target demikian. Dalam urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Seperti itu. Supaya kita semangat dalam belajar agama dan kita tidak terlalu terpedaya dengan dunia. Karena penyakit orang-orang di akhir zaman adalah penyakit al-wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan cinta mati. Apa maksudnya? Cinta dunia dan bukan takut mati. Ini yang sengaja kita tidak terjemahkan tadi barusan. Ingin mengoreksi, bukan takut mati, bukan benci mati, beda. Takut mati itu semua kita takut mati. Takut mati itu tidak tercela. Yang tercela itu benci dengan mati. Beda itu. Kan karahiyah, kurhun. Bukan khauf, ya kan? Bukan juga khasyah. Bukan. Dia karahiyatul maut. Kemudian cinta dunia itu kata seorang ulama yang bernama Sahal bin Abdullah rahimahullah, beliau mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Masya Allah perkataannya. Cinta dunia itu kata beliau, cinta dunia yang berlebihan ya. Cinta dunia itu kata beliau rahimahullahu ta'ala, itu adalah sumber segala dosa. Kenapa banyak orang-orang, laki-laki khususnya, dia jenggotnya sudah tumbuh tapi dia potong. Dia Dia potong dengan secara dia potong semuanya gitu. Karena dia cinta dunia. Dia ingin tampil lebih muda. Betul gak? Kenapa ada orang-orang yang sudah beruban, dia pakai pewarna hitam, padahal itu nggak boleh.
Tapi selain warna hitam boleh. Kenapa? Karena dia nggak mau tampil lebih tua. Usia mungkin masih 40-50 tapi sudah banyak ubannya. Jadi kita nggak boleh melakukan sesuatu. Kita tidak boleh cinta dunia yang berlebihan sehingga kita nanti akan membuat hal-hal yang melahirkan dosa-dosa. Kenapa banyak para wanita misalnya sudah pakai cadar? Tadi kan yang kita singgung laki-laki, ya sekarang wanita ganti-gantian. Kenapa banyak para akhwat ya? Kita sebut akhwat dengan wanita. Karena wanita itu biasanya belum pakai jilbab, istilah-istilah orang sekarang ya. Akhwat itu sudah pakai jilbab dalam itu. Kenapa banyak para akhwat? Banyak di antara para akhwat sudah pakai cadar, tapi masih banyak pernak-pernik bunga-bunga di sini. Atau mungkin masih banyak motif-motif di jilbabnya. Karena cinta dunia. Karena hijab itu artinya menutup. Ya kan? Hijab itu artinya menutup. Kalau sudah menutup, berarti semuanya harus ditutup. Hijab itu menutup artinya. Maka tidak boleh seorang akhwat yang dia sudah, kalau dalam bahasa Indonesia akhwat ya, dalam bahasa Arab akhwat. Tidak boleh seorang akhwat dia memperlihatkan dirinya atau jilbabnya berbunga-bunga atau sepatunya karena membuat hati laki-laki berbunga-bunga juga. Iya, terfitnah nanti. Jadi para wanita, para siswi berusaha semaksimal mungkin menutup badannya secara sesuai sunnah syar'i. Kalau kita buka terjemahan, kalau ada yang punya nanti terjemahan Al-Quran Departemen Agama RI, ya, buka nanti surat Al-Ahzab 59. Buka. Apa kata Allah Ta'ala? Qul ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Jalabib di situ artinya adalah semua, adalah pakaian yang menutup seluruh anggota tubuh, wajah dan telapak tangan. Itu di dalam terjemahan Departemen Agama RI. Silahkan dibuka terjemahan Departemen Agama RI, tafsir, dan juga dibuka silakan Ibnu Katsir surah Al-Ahzab 59. Maka kenapa banyak orang melakukan dosa? Tidak lain sebabnya karena cinta dunia. Korupsi karena cinta dunia, orang merokok karena cinta dunia, yang berzina karena cinta dunia, ya kan? Kemudian yang suka melihat yang haram karena cinta dunia, suka berkata kotor karena cinta dunia sebabnya. Maka hadis ini sangat perlu kita renungkan supaya kita tidak berlebihan terhadap dunia. Bukan berarti kita tinggalkan dunia juga, tidak. Zuhud juga yang perlu kita pahami para santri. Zuhud itu juga bukan meninggalkan dunia, tapi dunia itu dia genggam, ya. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dunia itu dalam genggaman dia, bukan dalam hati dia. Jadi jangan sampai dunia itu masuk ke sini. Tetap dia di sini. Genggam. Kita yang megang dia. Jangan kita yang dipegang oleh dunia. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Apa artinya? Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu ambisi terbesar kami. Dan jangan engkau jadikan dunia puncak ilmu kami. Jangan. Puncak ilmu kita hendaknya ketakwaan, bukan dunia. Kemudian jangan sampai cita-cita terbesar kita adalah dunia. Ini perlu kita renungkan hadis ini supaya kita banyak mentadaburi atau merenungkan nikmat-nikmat Allah yang sudah kita rasakan. Dan nikmat Allah Ta'ala la tuhsa,
Tidak bisa dihitung. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Bahkan tidur nikmat dari Allah juga itu. Tidur nikmat Allah. Bahkan lupa nikmat juga itu. Kalau seandainya kita nggak punya sifat lupa, ya kan? Kita akan dendam sama orang. Lupa nikmat Allah. Bahkan buang angin juga nikmat. Buang angin juga nikmat. Kalau seandainya orang nggak ada buang angin, berarti dia punya penyakit. Tapi dia bisa tercela jika di depan orang. Dan lupa juga bisa jadi tercela jika dengan agama dia lupa. Dengan agama dia lupa, itu tercela lupanya. Apalagi seorang penghafal Quran, di antara musibah yang paling besar bagi penghafal Quran, lupa dengan hafalannya. Itu besar musibahnya. Maka supaya kita nggak lupa dengan hafalan Quran kita, kurangi kecintaan kita terhadap dunia. Kurangi. Bagi yang sudah hafal Quran sekian juz, maka harus ada waktu dia murojaah. Kalau sudah 30, berapa murojaah minimal? 3 juz minimal sehari. Nggak boleh ditinggalkan itu. Kalau sudah 30. Nggak boleh ditinggalkan murojaah 3 juz satu harinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh siswa kelas 3 SMA tadi. Yang tadi di awal kita sebutkan, 3 juz setiap hari dia murojaah. Dan ini nggak boleh kita tinggalkan bagi yang sudah hafal 30 juz. Jadi kesimpulannya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa di dalam hadis ini hadis muttafaqun alaih, berarti siapa yang merawikannya? Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Yang disepakati artinya ya. Di dalam hadis ini kesimpulan adalah bahwa kita diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak terpedaya dengan dunia. Agar kita tidak terpedaya dengan dunia. Dan ini juga, hadis ini kalau kita renungkan, insya Allah adalah obat bagi orang yang punya penyakit hasad. Sedikit tentang hasad ya. Supaya, karena ada kaitan dengan hadis ini. Karena orang kalau dia lihat ke atas, itu hasadnya semakin tinggi nanti. Kalau dia sering melihat ke atas terhadap perkara dunia, hasadnya akan semakin tinggi, semakin banyak. Tentang hasad ini berbahaya sekali para santri semua, rahimakumullah. Kenapa dia berbahaya? Karena hasad itu penyebab dosa pertama yang terjadi baik di langit maupun di bumi. Itu berbahayanya hasad. Betul atau tidak? Apa dosa pertama yang terjadi di atas langit? Ya, kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Sujud iblis kepada Adam itu perintah Allah. Bukan berarti menduakan Allah kan? Itu kan Allah yang memerintahkan. Sebutkan dalam Al-Baqarah dan Al-A'raf. Tapi iblis nggak mau. Aba wastakbar. Nggak mau. Jadi iblis mengumpulkan dua sifat yang sangat buruk itu. Sudahlah aba, istakbar. Jadi kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam? Penyebab utama karena hasad. Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Ini ananiyah namanya. Sifat yang nggak boleh ada pada kita, ananiyah. Mengatakan ana, saya. Ini nggak boleh. Mengatakan dia itu lebih baik. Maka jangan sampai orang yang terpelajar, orang muslim yang baik, dia nggak akan mengatakan ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Ini bukan perkataan orang yang beriman ya. Perkataan orang beriman adalah huwa khairun minni. Harusnya gitu. Bukan ana khairun minhu. Atau lastu bisyai. Saya ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Itu perkataan seorang yang tawadhu'. Adapun iblis mengatakan ana khairun minhu dalam surah Al-A'raf.
Hasad. Kemudian dosa yang pertama kali terjadi di bumi apa? Dosa apa? Pembunuhan. Pembunuhnya siapa? Ya, Qabil ya. Ingat aja Qabil qatil. Supaya mudah mengingatnya. Qabil qatil. Panjang B-nya, panjang Qaf-nya. Pembunuh siapa? Pembunuh Habil. Ya. Apa sebabnya? Hasad sebabnya. Jadi hasad ini berbahaya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba." Hati-hati kalian dengan hasad, kata Nabi SAW. Karena hasad akan menghanguskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Jadi berbahaya penyakit hasad. Dan hasad ini ada yang baik. Apa yang baik namanya? Dalam bahasa Arab apa? Ghibthah, ya. Dan kita nggak bisa cari padanan kata dalam bahasa Indonesia. Apa terjemahan ghibthah? Kita akan membutuhkan dua kata, iri yang baik. Karena dalam bahasa Indonesia iri itu ya jelek. Ini miskinnya bahasa selain bahasa Arab, ya kan? Bahasa Arab itu kan kaya. Jadi penyakit iri biasanya itu selevel. Datang dari yang selevel, yang setingkat, yang seprofesi. Apakah mungkin tukang bakso iri sama tukang sate? Tukang bakso lebih iri ke tukang bakso atau ke tukang sate? Atau tukang bakso iri ke tukang es? Beda. Tukang bakso dia butuh hari dingin, tukang es butuh hari panas. Beda kan? Tapi tukang bakso biasanya iri ke tukang bakso. Bakso dia cepat habis. Bakso temannya. Tukang sate juga gitu kan? Sebagaimana dosen biasanya lebih iri kepada dosen. Biasa setingkat itu, selevel. Guru, para dai, demikian juga. Na'udzubillah. Dan hasad itu juga sering menimpa orang alim. Hasad, kemudian ujub, kemudian riya. Ini tiga penyakit, na'udzubillah, sering menimpa orang alim. Sering menimpa orang alim. Kalau enggak dia kena penyakit hasad, riya, kalau enggak ujub. Tapi kalau yang baik, dia selamat dari tiga penyakit ini. Dia selamat dari tiga penyakit ini. Dai juga bisa dia hasad, dai ya. Mungkin ada junior dia, lebih banyak yang mendengar kajiannya, dia nggak suka. Junior dia, harusnya dia lebih baik kajiannya, kata dia kan. Hasad ini. Dan hasad juga ada di kalangan para santri. Maka penyakit hasad ini harus kita buang sejauh-jauhnya. Karena orang beriman, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina apa? Ghillan lil ladzina amanu. Ghil itu artinya hasad, ghil. Artinya hasad. Kalau kita kaji lagi lebih dalam, bahwa ada seorang sahabat, dia tidak disebutkan siapa namanya, dalam hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu, dalam hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa ada seorang sahabat tidak disebut namanya, 3 hari dia lewat di depan Nabi dan para sahabat. 3 hari itu juga Nabi mengatakan, ittala'a alaikumul an rajulun min ahli jannah. Akan datang sebentar lagi, kata Nabi, lewat di depan kalian seorang lelaki yang merupakan penghuni surga. Hari pertama demikian, hari kedua, hari ketiga juga demikian. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu penasaran, datang ke rumah lelaki ini, izin ingin bermalam. 3 malam dia tidur, dia lihat ibadahnya biasa saja. Setelah ditanyakan, apa kira-kira keistimewaan engkau sehingga Nabi mengatakan kau penghuni surga? Apa kata lelaki ini? Sepertinya tidak ada. Kecuali saya
tidak pernah menyimpan dendam dan hasad kepada orang muslimin. Maka kita jangan sampai hasad. Buang dendam itu, buang sama orang, ya. Jangan sampai kita orang yang belajar agama benci sama orang-orang yang beriman. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Berarti selesai hadis yang kedua.